Dalam video ini, saya akan fokus pada kisah tiga mu'alaf yang sangat menggetarkan hati dan pikiran. Nomor 1. Nasib tragis Faisal pada tahun 2016 di komunitas yang tenang dan erat di distrik Malappuram, Kerala. Udara dipenuhi dengan ketegangan. Anies Kumar yang berganti nama menjadi Faisal adalah seorang pria dengan pribadi yang tenang, yang dikenal karena sifatnya yang lembut dan pengabdian yang tak tergoyahkan kepada keluarganya. Hidupnya adalah salah satu kehidupan yang penuh kepuasan. Sampai suatu hari, ia membuat keputusan yang akan menentukan nasibnya dan meninggalkan bayangan atas orang-orang yang dicintai selamanya. Didorong oleh kekuatan spiritual yang mendalam, Faisal memilih memeluk Islam, suatu keyakinan yang sangat beresonansi dengan jiwanya. Tapi keputusan yang diambilnya dalam ketenangan hatinya itu disambut dengan badai kemarahan yang tak henti-hentinya dari orang-orang di sekitarnya. Orang-orang yang pernah dia percayai, termasuk saudara iparnya sendiri, berbalik melawannya dengan keganasan yang tidak dapat diduga oleh siapapun. Saat Faisal berdiri teguh pada keyakinan barunya, kemarahan saudara iparnya semakin membesar menjadi sesuatu yang gelap dan jahat. Upaya untuk membujuk Faisal agar membatalkan keputusannya tidak didengar, dan apa yang dulunya merupakan ikatan keluarga kini hancur oleh ketakutan yang tak terucapkan. Di tengah malam, kegelapan dalam diri saudara iparnya akhirnya terbentuk. Dengan sikap dingin dia mengumpulkan orang lain yang memiliki rasa pengkhianatan yang sama. Bersama-sama mereka merencanakan hal yang tak terbayangkan. Mereka membunuh Faisal hingga suaranya terdiam selamanya. Tindakan keji pembunuhannya berdarah dingin yang meninggalkan tubuhnya tak bernyawa dan mimpinya hancur. Berita pembunuhan brutal Faisal mencabik-cabik keluarganya seperti pisau. Ibunya patah hati dan hancur. Ia harus kehilangan putranya yang tidak dapat lagi dipeluknya. Namun dalam kesedihannya, dia menemukan sesuatu yang aneh, tekad yang tak tergoyahkan dalam menghadapi kejahatan seperti itu. Dia memilih untuk mengikuti jejak putranya, memeluk iman yang telah dibayar dengan harga tertinggi oleh putranya. Riak-riak wajah pengorbanan menyebar jauh dan luas. Istrinya, anak-anaknya, saudara-saudarinya, dan bahkan suami salah seorang saudara perempuannya. Mereka berdelapan orang menemukan pelipur lara di jalan yang telah dipilihnya. Mereka masuk Islam meskipun tahu bahaya yang kini mengintai di setiap bayangan. Kisah kehidupan Faisal, pengkhianatan kejam terhadap keluarganya sendiri, dan iman keluarganya yang tak tergoyahkan terus menghantui pikiran orang-orang yang mendengar kisahnya. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa Faisal, memberinya tempat di surga, dan melindungi keluarganya dari kegelapan yang pernah merenggut nyawanya. Amin ya robbal alamin. Nomor 2. Kisah seorang wanita Israel yang bercerai dan kehilangan keempat anaknya karena ia masuk Islam. Di jantung kota Israel, di mana udara membawa beban sejarah dan gema konflik, hiduplah seorang wanita yang hidupnya berubah, yang tidak pernah ia bayangkan. Ia menikah dengan seorang rabi, pemimpin agama yang dihormati di komunitas Yahudi yang dekat dengannya. Bersama, mereka memiliki 3 anak cantik yang memenuhi rumah tangga mereka dengan tawa dan kegembiraan. Hidupnya setidaknya di permukaan tampak sempurna. Keluarga yang penuh kasih sayang, kehidupan yang stabil, semuanya harus diajarkan untuk dihargai. Tapi di bawah permukaannya ada sesuatu yang menggetarkan jiwanya. Dia mendapati dirinya tertarik pada keindahan dan kedalaman Islam. Membaca dengan tenang di larut malam, menyembunyikan keingintahuannya dari orang-orang di sekitarnya. Dia membaca tentang sebuah keyakinan
yang berbicara ke dalam hatinya dengan cara yang tidak ada hal lain selain keyakinan yang menjanjikan kedamaian, kejelasan dan koneksi dengan Tuhan yang belum pernah dia ketahui sebelumnya. Dia merasa seolah telah menemukan bagian jiwanya yang hilang. Ketika dia akhirnya membuat keputusan untuk memeluk Islam, dia tahu itu akan mengubah segalanya. Tetapi dia tidak pernah bisa membayangkan harga yang harus dia bayar. Suaminya, pria yang dia cintai dan percayai, merasa ngeri dengan perubahan sikapnya. Reaksi dia bukan hanya keterkejutan, tapi penolakan total di matanya. Dia tidak hanya meninggalkan agama, dia telah mengkhianati keluarga atau komunitasnya, identitasnya. Dia bercerai, sebuah pukulan yang menghancurkan dunianya. Tapi yang terburuk belum terjadi. Di pengadilan, di mana dia berharap akan adanya keadilan, dia tidak menemukan suaminya, seorang pria yang berstatus dan berpengaruh, memanipulasi sistem dengan mudah. Dia menggambarkannya sebagai seorang wanita yang tidak waras, tidak stabil secara mental, dan layak untuk mengasuh anak-anaknya sendiri. Dan pengadilan mempercayainya. Atau mungkin mereka tidak peduli untuk mempertanyakan kebohongannya. Di mata mereka, dia telah kehilangan segalanya saat dia memilih Islam. Ketiga anaknya yang merupakan penyemangat hidupnya telah diambil darinya. Dia bahkan tidak diizinkan untuk mengucapkan selamat tinggal. Pintu rumahnya pernah dipenuhi dengan kehangatan dan cinta. Kini bergema dengan keheningan yang menusuk hatinya. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan, dan dia masih tidak diizinkan untuk melihat mereka, memeluk mereka, dan mengatakan bahwa dia mencintai mereka. Dia memohon, dia berjuang, dia berdoa, tapi semua usahanya sia-sia. Pengadilan dipengaruhi oleh kekuasaan suaminya, menutup pintu baginya, seperti yang dilakukan komunitasnya. Dia ditinggalkan sendirian sepenuhnya. Hidupnya di dunia yang telah berubah menjadi dingin dan tidak bersahabat. Malam-malamnya dipenuhi dengan air mata dan doa. Siang harinya dipenuhi dengan rasa pilu karena ketidakhadiran anak-anaknya. 3 tahun telah berlalu sejak hari yang menentukan itu. Tidak sekalipun dia diizinkan melihat wajah anak-anaknya, untuk mendengar suara mereka, untuk menghibur mereka saat mereka sedih, untuk berbagi kegembiraan dengan mereka. Rasa sakit dari kehilangan ini adalah rasa sakit yang terus-menerus, luka yang tidak pernah sembuh. Namun semua itu dia lalui dengan tetap teguh dalam imannya. Dia yakin bahwa meskipun dunia telah berpaling darinya, Allah tidak akan pernah berpaling darinya. Kecintaannya pada Islam, keyakinan yang telah mengorbankan segalanya, semakin kuat. Dia tahu bahwa anak-anaknya dibesarkan tanpa diajari untuk melupakannya dan membenci keyakinan yang dia junjung tinggi. Dan dia tetap bertahan karena dia percaya bahwa suatu hari di kehidupan ini atau kehidupan berikutnya, keadilan akan ditegakkan. Hatinya hancur, hidupnya hancur, tapi jiwanya tetap terguncang. Semoga Allah menghiburnya, membimbingnya, dan mempertemukannya kembali dengan anak-anaknya. Amin ya robbal alamin. Nomor 3, Sadap. Lahir dengan nama Siddhartha, nama yang membawa beban generasi yang berakar dalam tradisi Hindu. Hidupnya adalah irama ritual. 2 kali seminggu dapat bersujud di hadapan patung di kuil. Doanya adalah sebuah lagu dihafalkan, tetapi tidak pernah dipahami. Ia diajari bahwa ini adalah jalan satu-satunya jalan. Bertanya tidak pernah menjadi pilihan. Ketika dia berani bertanya kepada ayahnya, mengapa? Jawabannya selalu sama. Itulah yang selalu kami lakukan. Saat Siddhartha berusia 19 tahun, doanya terasa hampa dan ritualnya tidak berarti. Darah hewan kurban mengotori mimpinya dan doktrin-doktrin yang telah diajarkan kepadanya tampak
seperti rantai. Pertanyaan-pertanyaan yang telah lama ia pendam muncul ke permukaan. Jiwanya gelisah mendambakan sesuatu yang lebih, sesuatu yang nyata. Ini terasa seperti campur tangan ilahi. Al-Quran sampai ke tangan Sidat. Kata-kata di dalamnya itu berbicara kepadanya, seperti tidak ada hal lain yang pernah ada. Seolah-olah buku itu memahaminya. Seolah-olah itu ditulis untuk pertanyaan-pertanyaan yang telah lama ada di benaknya, yang mengganggu hatinya selama bertahun-tahun. Semakin banyak dia membaca, semakin dia merasakan cahaya bersemi di dalam dirinya. Tetapi dengan cahaya itu muncullah bayangan yang dia tahu keluarganya tidak akan pernah menerima jalan baru ini. Transformasinya terjadi secara bertahap. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa ritual-ritual yang pernah diagungkannya kini hanya menjadi kenangan yang jauh, digantikan oleh kedamaian yang dia temukan dalam Islam. Namun kedamaian jiwanya harus dibayar dengan harga mahal. Keluarganya mulai menyadari perubahannya. Cara dia menghilang saat waktu sholat, sikap tenang dan hikmat saat dia memegang Al-Quran. Bisikan-bisikan berubah menjadi konfrontasi. Mata orang tuanya yang dulu dipenuhi dengan kebanggaan, kini menatapnya dengan curiga dan pengkhianatan. Ketika Sidat akhirnya mengaku, mendeklarasikan keyakinan barunya dengan nama barunya Sadap. Reaksinya cepat dan brutal. Tangan ayahnya yang dulu lembut dalam membimbingnya menjalani hidup berubah menjadi senjata. Memukulnya hingga terjatuh, seolah-olah ingin membantingnya. Ibunya yang pernah menggendongnya di lengannya, membalikkan badannya. Hatinya mengeras karena keyakinan yang tak dapat dipahaminya. Mereka mengusirnya dan melemparkannya ke jalanan tanpa membawa apapun kecuali pakaian yang dikenakannya, Al-Quran, dan kedua tangannya. Pada usia 23 tahun, Sadap menjadi tunawisma, pengangguran, dan dicap sebagai pengkhianat. Dia menghabiskan malam di bangku taman. Tanah yang dingin satu-satunya tempat tidurnya. Langit adalah satu-satunya atapnya. Bisikan-bisikan orang asing berubah menjadi ancaman, dan bayangan malam menjadi teman setianya. Tapi Sadap tetap teguh pada imannya, menggenggamnya erat-erat seperti tali penyelamat di tengah badai. Dia menemukan perlindungan dari seorang saudara muslim, seorang pria yang tahu betul bahayanya. Bahkan dalam persaudaraan baru ini, Sadap dipaksa bersembunyi. Dia menjalani kehidupan ganda Sidat di siang hari, Sadap di malam hari. Saat bekerja, dia memakai topeng dirinya yang dulu, membaca doa Hindu dengan suara hampa. Sepanjang waktu, merasakan Al-Quran bergema di hatinya. Dunia luar adalah medan perang. Islamofobia adalah wabah, menyebarkan ketakutan dan kebencian. Ketika 3 orang muslim digantung di siang bolong, satu-satunya kejahatan mereka adalah iman mereka. Sadap tahu dia harus lebih berhati-hati. Dia menjadi hantu yang tak terlihat dalam keheningan, menyelinap di antara identitas seperti seorang pria yang sedang melarikan diri. Dia merahasiakan nama muslimnya, doanya rahasia, imannya bisikan kebenaran. Selama 9 tahun, Sadap menjalani hidup seperti ini. Alhamdulillah, tapi dia tahu dia salah satu orang yang beruntung. Banyak orang lain yang kurang beruntung telah membayar harga tertinggi untuk iman mereka. Darah mereka mengotori jalan, nama mereka dilupakan, kecuali mereka yang berduka secara rahasia. Sadap berdoa setiap hari untuk mereka, untuk umat, untuk dirinya sendiri. Hatinya berat dengan beban kehidupan gandanya, tetapi dia tetap teguh. Dia meyakini bahwa di mata Allah perjuangannya terlihat, penderitaannya diketahui. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa mereka, memberikan mereka kedamaian dan melindungi umat di masa-masa sulit ini, di belahan bumi manapun mereka berada.
Amin ya robbal alamin. Menjadi seorang mu'alaf bukanlah keputusan yang mudah. Bagi banyak orang, perjalanan ini adalah pencarian jati diri yang mendalam, penuh tantangan dan mengubah hidup. Tetapi, melalui kesulitan dan ketidakpastian, mereka menemukan kekuatan dan keberanian untuk memeluk Islam. Setiap mu'alaf memiliki kisah yang unik. Mereka datang dari berbagai latar belakang budaya dan keyakinan sebelumnya. Namun, mereka semua berbagi semangat dan keinginan yang sama untuk menemukan kedamaian dan kebenaran. Melalui penutup video ini, saya ingin mengajak Anda untuk berempati dan menghormati perjalanan hidup seorang mu'alaf. Mari kita membuka pikiran dan hati kita untuk memahami pengorbanan dan pengalaman mereka dalam menemukan iman baru bagi mereka. Terima kasih atas waktu dan perhatian Anda. Semoga video ini membantu kita semua memperluas wawasan dan saling menghormati perbedaan kita. Sampai jumpa di video berikutnya. Like postingan ini jika bermanfaat. Kalau setuju, tulis di komen ya. Dan jangan lupa subscribe-nya serta share ke teman kamu biar pada tahu. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.